I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresa Maria Kulia Hartanto. Saya biasa dipanggil Tessa. Saya dari kelas 10A SMA Santo Francisco Xavier Subteng. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara negosiasi dengan surat penawaran. Oke, baik, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu sebenarnya negosiasi. Oke, baik, jadi negosiasi menurut KBBI adalah proses tawar-menawar dengan menggunakan jalan berunding guna untuk mencapai suatu kesepakatan secara bersama dari satu pihak dengan pihak yang lainnya. Oke, dari sini kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa negosiasi itu tidak hanya bisa juga dilakukan di pasar saja, namun negosiasi bisa dilakukan di mana saja. Dan selain itu, negosiasi juga itu tidak boleh merugikan pihak yang lainnya, tapi sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Oke, baik, setelah kita mendengar kesimpulan dari negosiasi itu, berikutnya kita akan membahas tentang hubungan antara negosiasi dengan surat penawaran. Oke, berikut ini bentuk-bentuk negosiasi atau bentuk penyajian dari negosiasi. Yang pertama ada 2. Yang pertama ada negosiasi berbentuk lisan dan ada juga negosiasi berbentuk tulisan. Negosiasi dalam bentuk lisan itu merupakan bentuk negosiasi yang secara non formal atau tidak perlu terlalu resmi. Nah, bentuk dari negosiasi secara lisan ini itu bisa dapat berupa dialog maupun cerita. Oke, bentuk penyajian yang kedua yaitu ada bentuk penyajian negosiasi secara tertulis. Nah, jika dalam bentuk penyajian negosiasi secara tertulis ini merupakan bentuk penyajian negosiasi yang formal atau secara resmi. Nah, di sini itu bisa dapat berubah surat niaga atau surat jual beli atau surat penawaran. Oke, berikutnya di sini saya akan membahas tentang unsur-unsur dari surat resmi. Oke, baik, pertama-tama kita akan melihat gambar ini terlebih dahulu. Nah, oke, baik, dari unsur-unsur itu di situ kita dapat melihat di bagian nomor 1 itu berisi tentang kop surat atau kepala surat. Nah, di bagian nomor 1A yaitu berisi tentang logo dari surat tersebut, dan yang kedua ada nama lembaga atau perusahaan. Nah, di sini perlu diingat bahwa jikalau nama lembaganya itu lembaga yang resmi, maka di situ wajib menggunakan huruf kapital untuk menulis nama dari lembaga tersebut. Contohnya itu seperti lembaga pendidikan. Namun jikalau itu bukan lembaga yang resmi atau seperti sebuah perusahaan, di situ kita bisa menyesuaikan dengan cara penulisan dari nama perusahaan itu tersebut. Nah, berikutnya nomor 1C, di situ berisi tentang alamat kantor. Nah, perlu diingat juga di sini tidak boleh menggunakan singkatan seperti misalnya JLM atau yang biasa disebut dengan jalan, itu tidak boleh menggunakan singkatan seperti itu. Oke, baik, berikutnya yang kedua, unsur kedua itu terdapat nomor surat. Nomor surat ini terdiri dari yaitu nomor surat garis miring koma kode lembaga garis miring bulan ditulis secara Romawi, lalu garis miring tahun. Berikutnya yang ketiga ada tanggal surat sejajar dengan nomor surat. Nah, perlu diingat juga jika dalam kop surat tertera alamat surat, nomor surat tidak perlu menyebutkan tempat. Baik, yang keempat di situ terdapat lampiran atau jumlah isi surat yang disertakan. Yang kelima ada perihal atau hal. Jadi maksudnya perihal atau hal ini yaitu tujuan dari penulisan surat tersebut atau maksud dari dibuatnya surat tersebut. Berikutnya yang keenam ada berisi tentang penerimaan surat. Nah, jadi di sini kita harus menggunakan seperti contohnya yang YTH atau yang terhormat titik nama, koma, jabatan, koma, alamat. Oke. Next, yang ketujuh ada salam pembuka. Nah, di salam pembuka ini perlu diingat juga harus diakhiri dengan tanda koma. Seperti contohnya itu dengan hormat, koma. Nah,
Next ada nomor 8 yaitu kalimat pembuka surat dan isi surat. Jadi di sini sudah berisi dari isi surat yang ingin disampaikan tadi. Berikutnya yang ke-9 ada salam penutup. Nah, perlu diingat juga di sini salam penutup menggunakan kalimat yang terdiri dari subjek pengirim dan penerima surat. Oke, yang ke-10 ada pengirim surat. Nah, di bagian 10A ini berisi tentang mengetahui pengirim atau pengirimnya. Lalu yang nomor 10B yaitu berisi tentang tanda tangan pengirim. Lalu yang 10C itu berisi tentang nama pengirim. Nah, di sini perlu diingat juga tidak boleh digarisbawahi nama pengirimnya, dan tidak boleh ditebalkan hurufnya dari nama pengirim, dan tidak boleh juga menggunakan tanda kurung. Nah, yang terakhir ini ke-11 itu berisi tentang tembusan atau penerima kedua. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai hubungan antara negosiasi dan surat penawaran. Kiranya video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.